Yang kedua, dipulihkan. Saya mengidentifikasi setelah bertemu dengan Yesus, ya perempuan-perempuan lain juga, Yesus, kita bisa identifikasi bagaimana setelahnya, ya bisa saya perkirakan Maria ini dipulihkan setelah bebas dari 7 roh jahat ini. Maria mengalami pemulihan dari mungkin sebelumnya dia sendiri hidupnya. Tidak ada orang mau berteman dengan dia yang dirasuk oleh 7 roh jahat ini, atau mungkin dia jatuh dalam kebangkrutan dan kemiskinan. Nah, kita lihat ayatnya di ayat ketiga. Yohana istri Kuza bernama bendahara Herodes, ya, Susana dan banyak perempuan lain. Jadi bukan hanya Maria di pertemuan itu, ada beberapa wanita lain yang antara lain adalah Yohana juga namanya, ya, atau Joanna dari kerajaan Herodes, ya, dia adalah istri pejabat, ya, Yohana ini istri pejabat. Susana juga mungkin pejabat-pejabat juga. Jadi lingkungan Maria sebenarnya ada di lingkungan yang orang-orang yang ternama sebenarnya ini. Ya, dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian setelah dipulihkan dan disembuhkan dan dibebaskan, para wanita ini, para perempuan ini melayani rombongan siapa, Bapak Ibu Saudara? Rombongan Yesus. Bukan hanya Yesus, rombongan yaitu murid-murid, mungkin 12 murid itu. Perempuan-perempuan ini melayani mereka dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan harta milik mereka. Itulah bukti atau pernyataan cinta kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka ikut melayani. Ya, mungkin para wanita ini tidak melayani berkhotbah dan lain sebagainya, tapi mereka melayani dalam bentuk apa? Dalam bentuk persembahan mereka, dalam bentuk mengorbankan harta milik mereka kepada Yesus, ya, kepada murid-murid. Dan dari situlah pelayanan Yesus ini berkembang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi semua bentuk pelayanan itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, tidak semua jadi 12 rasul, tapi ada yang lain yang melayani dalam bentuk yang lain, yaitu dia punya karunia memberi. Ya, seperti wanita-wanita ini. Dan masih banyak lagi yang melayani di situ. Jadi saya merenungkan baik-baik. Maria yang tadinya selfish, Maria yang tadinya solitude, yang terkurung, yang tidak mau disentuh oleh orang lain. Mungkin dia introvert, mungkin dia menyendiri, mungkin dia tidak punya banyak teman dan tidak mau bergaul kepada banyak orang. Tetapi ketika Maria dibebaskan dari 7 roh jahat, ketika Maria disembuhkan, dibebaskan, dan Maria dipulihkan, sehingga Maria kemudian punya banyak teman. Maria punya komunitas. Maria bisa bersosialisasi dengan baik. Maria dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Maria secara spesifik juga ditulis di sini. Pulih juga secara ekonomi. Sehingga dia bisa memberkati pelayanan ini. Dia bisa menabur, memberi kepada rombongan ini, dikatakan. Maria terlibat di dalam perkembangan pemberitaan Injil Kerajaan Tuhan. Ada para wanita-wanita ini yang terlibat di dalamnya. Mereka terlibat dalam apa? Dalam harta mereka. Berikutnya dipulihkan juga dari trauma. Nah, bisa dari mana saya melihat ini? Kita lihat di Lukas 23 ayat 48. Ini peristiwa setelah Yesus mati di kayu salib. Muncul lagi nama perempuan-perempuan ini yang tadinya melayani dengan harta. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ, ini peristiwa setelah Yesus mati di kayu salib dan setelah prajurit Roma mengatakan, sungguh dia ini anak Allah, begitu ya. Kelanjutan dari khotbah minggu lalu. Nah, apa yang terjadi? Semua orang, perhatikan ini, yang datang berkerumun di situ untuk tontonan. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang melihat salib itu secara personal. Rupanya banyak orang yang disebut tanda kutip Kristen, pengikut Yesus, melihat
peristiwa salib, kematian Yesus hanya sebagai tontonan. Sangat disayangkan. Mereka melihat pengorbanan Yesus hanya sebagai tontonan. Dan mereka-mereka ini yang melihat peristiwa kejam, mengerikan, dahsyat ini sebagai tontonan, apa reaksi yang mereka lakukan? Apa reaksi yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka mengalami trauma, mungkin kekerasan, melihat peristiwa sedahsyat itu, dan mereka pulang. Pergi dengan memukul-mukul dada mereka. Itu tanda mereka nggak kuat. Tanda mereka mereka tidak kenal siapa Yesus. Tanda mereka hanya menyaksikan Yesus sebagai tontonan film horor saja. Hanya menyaksikan Yesus sebagai, ini peristiwa apa ini, kok Tuhan begini. Jadi mereka pergi meninggalkan Yesus dengan memukul-mukul dada mereka. Mereka tidak kuat melihat peristiwa ini. Ya. Tetapi para perempuan ini melihat peristiwa salib dengan perspektif yang berbeda. Di ayat ke-49, semua kenalan Yesus, yang maksudnya begini, semua yang mengenal Yesus, semua yang mengenal Yesus berdiri di situ, jauh dari situ. Artinya tetap ada di situ. Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea. Siapakah dia ini? Bapak, Ibu, Saudara. Wanita-wanita tadi. Maria, Yohana, Susana, dan masih banyak lagi Maria-Maria yang lain. Termasuk pasti ibunya Yesus. Ada di situ. Mereka berdiri tidak jauh dari situ. Mereka tetap di situ. Mereka menanti Yesus apa selanjutnya. Hati mereka tetap kepada Yesus. Mereka tidak melihat Yesus sebagai tontonan. Mereka mengalami duka kematian Yesus. Maria tidak hanya dipulihkan secara fisik ekonomi, Maria tidak hanya dipulihkan dari kehidupan sosialnya. Maria yang mungkin mengalami trauma kekerasan dari kecil, yang mungkin mengalami trauma banyak sekali dalam masa kecilnya, masa hidupnya. Ketika dia melihat peristiwa ini, dia sembuh, dia pulih dari trauma itu. Tapi yang ada di dalam hati Maria adalah love, kasih kepada Yesus, cinta kepada Tuhan Yesus. Dia tetap di situ, tetap menantikan Yesus. Mungkin Maria juga dipulihkan dari hal-hal lain, termasuk yaitu duka citanya. Dia begitu berduka kehilangan Yesus. Dia begitu mencintai Tuhannya dan dia berduka. Namun masih punya masalah sedikit. Dia tidak percaya. Dia tidak tahu idenya. Dia tidak tahu bagaimana ini setelah kematiannya. Mereka berpikir Yesus meninggalkan dia seterusnya. Mari kita lihat di Yohanes 20. Maria yang dalam keadaan berduka. Maria yang masih setengah percaya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ya. Kira-kira ini kalau masih gelap, kalau di Jakarta, saya bisa bayangkan kira-kira jam 4 atau jam 3 atau jam 4 pagi, itu Maria sudah keluar, pergi ke kubur Yesus. Ada Bapak Ibu Saudara di sini yang jam 3 pagi bangun keluar lalu pergi ke kuburan? Ada yang pernah? Mungkin nggak ada ya. Tapi ini Maria lakukan. Ini juga bukti Maria sudah dipulihkan ya dari ketakutan. Maria dipulihkan dari segala area dalam kehidupannya. Maria mengalami pemulihan. Dan Maria karena cintanya kepada Yesus, pagi-pagi benar ya, dia terus mengunjungi, dia datang ke kubur
Tapi begitu dia melihat pintu kuburnya ternyata sudah terguling batu besarnya. Terbuka kuburnya. Ya, ia melihat bahwa batu penutup kubur itu telah diambil dari kubur terbuka. Ayat kedua, melihat itu, ini Maria belum masuk ke dalam kuburnya. Melihat itu, Maria lari, pergi mendapatkan Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasih Yesus. Ya, murid yang lain yang dikasih Yesus ini maksudnya adalah Yohanes. Ya, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari orang, dari kuburnya. Maria berpikir, tubuh jenazah mayat Yesus ini dicuri, diambil orang karena pintunya terbuka. Dan Maria mengatakan, kita nggak tahu di mana ia diletakkan. Kita nggak tahu di mana ia diletakkan. Maria berpikir, tubuh Yesus ini dicuri oleh orang lain. Ayat kedua, lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu, yaitu yang dimaksud di sini adalah Yohanes. Ya, mereka melakukan ini. Jadi ada kompetisi lari ya antara Petrus dengan Yohanes ya. Ada running race antara Petrus dengan Yohanes. Dua-duanya berlari. Nah, saudara tahu siapa pemenangnya? Yang nyampe duluan? Siapa? Yohanes yang nyampe duluan. Iya. Rupanya Yohanes larinya lebih cepat daripada Petrus. Jadi, saya nggak kasih ayatnya, sorry ya. Nanti saudara cari sendiri di ayat 4 dan seterusnya. Jadi begitu Yohanes dan Petrus tiba di situ, ya. Walaupun Petrus terlambat ketinggalan, mungkin jangan-jangan Petrus badannya agak gemuk sedikit ya. Jadi maaf yang merasa sama kayak Petrus, sorry ya. Jadi larinya agak lambat kan. Jadi tapi ketika sampai di kubur itu, siapa yang masuk duluan ke dalam? Petrus masuk dulu ke dalam. Dan ketika melihat di dalam, betul kuburnya sudah kosong. Dan mereka bersedih sekali. Mungkin ada yang curi. Mungkin ada yang mengambil mayat Yesus. Mereka kembali, ya. Mereka kembali, sorry, ayat selanjutnya saya belum tampilkan. Mereka kembali, kemudian Maria tetap di situ. Petrus dan Yohanes kembali dengan kesedihan. Kuburnya kosong, mayatnya tidak ada. Mungkin, jangan-jangan tubuh Yesus ini dicuri. Tetapi Maria tetap menunggu di situ. Tinggal satu orang yang tetap menanti di kubur. Yang lainnya pulang dengan duka cita. Dengan mungkin hilang harapan. Tapi Maria yang pernah kerasukan 7 roh jahat ini. Tapi Maria yang pernah bermasalah dalam hidupnya. Mungkin Maria yang tidak punya teman dalam hidupnya. Yang sudah dipulihkan. Hanya Maria ini yang tetap tinggal di kubur itu. Dan dia terus berharap bahwa dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dia terus berharap bahwa mayatnya Yesus ini ketemu. Jadi apa yang Maria lakukan? Ya ini baru yang ketiga ya. Scene atau skenario ketiga. Diutus. Ya. Tadi Maria dipulihkan yang kedua. Yang ketiga, Maria diutus oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kita loncat ke ayat 17. Jadi rupanya setelah peristiwa itu, bagaimana Maria menanti? Dia juga masuk ke dalam. Ketika sebelum ayat 17 ya, dia masuk ke dalam. Lalu ketika ia masuk ke dalam, dia melihat ada 2 malaikat duduk, satu di sisi kepala Yesus, yang udah nggak ada ya tubuhnya, tapi di sisi waktu kepala Yesus dibaringkan. Satu malaikat duduk di sisi kaki waktu Yesus dibaringkan. Lalu Maria bertanya kepada 2 malaikat itu, di manakah mayat Yesus ini? Di manakah? Siapa yang mengambil dan di manakah ia? Lalu ketika
Maria bertanya kepada dua malaikat ini. Ada suara dari belakang, "Ibu, siapakah yang kau cari?" Ya, "Ibu, siapakah yang kau cari?" Maria masih mengatakan, "Mayat Yesus diambil. Siapakah yang mencurinya? Di manakah dia?" Jadi 3 kali, saudara, Yesus mengatakan. Ini pertama kepada Petrus, yang tadi ya. Yang kedua, Maria bertanya kepada dua malaikat ini, yang dia pikir adalah penjaga. Yang ketiga, Maria berbicara kepada Yesus sendiri. Dia pikir itu tukang kebun yang ada di belakang. Dan Maria mengatakan, "Di manakah mayat Yesus itu?" Ketika bertanya itu, Yesus kemudian mengatakan ini kepada Maria. "Maria." Ketika Maria mendengar namanya disebut, Maria, seketika itu juga Maria tersentuh hatinya. Dan seketika juga Maria menoleh ke belakang dan dia mengenal suara itu. Ini adalah suara Yesus. Yesus memanggil Maria secara pribadi. Memanggil nama Maria dengan panggilan akrab pribadi. Ketika nama Maria disebut, dia mengenali suara itu. Dan ketika Maria melihat sendiri tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan, tubuh kemuliaan, dia baru percaya. Yesus sudah bangkit. Maria butuh bukti. Maria butuh pernyataan tanda. Yesus tahu Maria membutuhkan ini. Maria dalam kedukaannya sulit percaya Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu Yesus tahu Maria membutuhkan perjumpaan ini. Yesus tahu Maria membutuhkan kehadiran Yesus di situ. Karena Maria sedang dalam keadaan berduka dan hilang pengharapan dan hilang kepercayaannya. Yesus datang, hadir sekali lagi memulihkan Maria dengan mengatakan, "Maria." Seketika itu bangkit imannya Maria. Dan Yesus tahu Maria membutuhkan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, orang pertama yang dijumpai Yesus dari semua orang yang pernah melihat atau pernah mengalami pernyataan kebangkitan Yesus. Ada 500 saksi setelah itu, termasuk murid-murid. Tapi yang pertama Yesus kunjungi saat kebangkitannya dalam tubuh kemuliaan yang baru, orang pertama itu adalah Maria Magdalena. Yang tidak percaya ini, yang sudah dirasuki 7 roh jahat ini, yang bermasalah dalam hidupnya, yang rusak masa lalunya, yang mengalami gangguan jiwa, yang bermasalah dalam hidupnya. Tapi Yesus datang kepada orang ini dan dia yang pertama Tuhan jumpai. Maria spesial, dipilih oleh Tuhan. Kepada dialah Tuhan menampakkan diri. Maka saya masuk yang ketiga, ini baru yang ketiga. Apa yang selanjutnya terjadi kepada wanita yang telah dipulihkan ini? Setelah Maria menyadari bahwa ini Yesus, kemudian Yesus berkata kepadanya, "Maria, janganlah engkau memegangi aku terus." Jadi rupanya, Bapak Ibu Saudara, mungkin Maria ini masih dalam keadaan duka dan kehilangan. Jadi dia pegangin terus Tuhan Yesus mungkin ya. Ya karena Yesus yang ngomong sendiri, "Udah jangan pegangin aku terus." Berarti kan Maria pegangin terus Yesus. Ketika melihat bahwa Yesus sudah bangkit, dia pegang terus tangan Yesus mungkin. Atau dia pegang kaki Yesus sambil dia menyembah. "Tuhan jangan kau pergi daripadaku." Mungkin begitu dalam hatinya. Saking karena cintanya Maria kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan, "Sudah cukup. Kamu sudah pulih. Kamu sudah sembuh. Kamu sudah dibebaskan. Sekarang," kata Tuhan, ada tugas buat kamu. Kira-kira begitu Tuhan Yesus katakan kepada Maria. "Sekarang ada tugas buat kamu. Kamu sudah dibebaskan. Kamu sudah dipulihkan. Kamu sudah sembuh. Kamu sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Sekarang ada tugas baru yang aku berikan kepadamu. Sebab aku belum naik kepada Bapa." Tetapi Tuhan katakan kepada Maria, "Sekarang pergilah
kepada saudara-saudaraku, yaitu siapa? 12 murid itu, 11 mungkin tinggal 11 sekarang. Kepada mereka, dan katakanlah ini kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, sama Bapa kita yang bertata di dalam kerajaan surga. Aku akan naik kepada Allahku dan kepada Allahmu. Yesus akan naik ke surga. Yesus tidak di sini terus, tapi dia akan mengirimkan Roh Kudusnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang ada tugas baru kepada Maria, yaitu apa, Saudara? Tugasnya pergi kepada saudara-saudaraku. Tugas yang sangat mulia yang Tuhan berikan. Setelah Maria dibebaskan dari roh jahat, ada tujuan Tuhan atas pembebasan ini. Setelah Maria dipulihkan dalam segala area dalam kehidupannya, semua area Maria dipulihkan. Tapi jangan lupa, jangan pegangin terus Tuhan Yesus. Artinya adalah, jangan minta miracle terus, jangan minta dipulihkan dan sembuh terus. Kamu sudah pulih. Kamu sudah pulih. Ayo sekarang bangkit dan pergi. Kepada saudara-saudaraku, kalau boleh dibilang ini Maria. Maria ini adalah apostle to apostles. Saudara mengerti maksudnya? Maria ini adalah rasul pertama untuk rasul-rasul. Yaitu Maria diutus oleh Tuhan untuk memberitakan good news, kabar baik ini kepada siapa? Rasul-rasul. Jadi siapa sebenarnya rasul pertama? Ya Maria ini. Kita hanya tahu 12 rasul, pria-pria yang gagah perkasa. Tapi di balik itu, ada wanita yang lebih perkasa lagi. Yang dipakai Tuhan. Yaitu siapa? Maria Magdalena. Oleh karena itu para wanita, coba lihat para wanita. Engkau dipakai juga oleh Tuhan. Amin. Rasul pertama. Yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi sekarang. Yaitu siapa? Maria Magdalena. Tuhan tidak lihat masa lalunya Maria yang begitu hancur berantakan. Tuhan tidak peduli masa lalunya Maria bagaimana. Seburuk apapun, sejahat apapun, seberdosa apapun, kelihatannya memang betul Maria mungkin berdosa awalnya. Begitu jahat dia, ada 7 roh jahat, apakah bukan jahat? 1 aja udah repot, saudara. 1 roh jahat aja udah repot, udah jahat banget. Ini 7. Bilang kiri kanan 7, men. Bilang 7. Coba bayangin, 7. Kayak apa itu? Ya. Tapi Tuhan tidak melihat latar belakang Maria. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak lihat masa lalu saudara. Amin, saudara. Seberapa buruk masa lalu saudara, Tuhan tetap mau pakai saudara. Amin. Tuhan mau pakai saudara. Ketika engkau dibebaskan, ketika engkau dipulihkan, disembuhkan, Tuhan punya mandat baru kepada saudara. Tuhan punya rencana besar atas hidup saudara. Amin. Maria mengalami transformasi dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak jemaat semua. Seberapa buruk pun masa lalu kita, Tuhan mau bebaskan kita semua. Amin, saudara. Tuhan mau pulihkan kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan setelah dipulihkan, Tuhan mau utus saudara. Amin. Untuk pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Pergi dan katakan good news ini. Yaitu Yesus sudah bangkit. Dan naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan kemudian akan datang Roh Kudus yang akan menolong kita. Beritakan ini. Menjadi saksi. Maria adalah saksi kunci. Kubur sudah kosong. Dan dia bertemu sendiri. Melihat sendiri. Dan bukan cuma melihat, Maria pegang. Maria pegang tubuh Yesus yang sudah bangkit ini. Dan Maria adalah saksi bahwa Yesus betul-betul sudah bangkit dari kematian. Yesus tidak mati.
Tidak terus mati. Yesus sudah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan setelah itu baru Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari semua yang Yesus pakai sebagai rasul-rasul, saudara, semua orang-orang bermasalah dalam hidupnya, termasuk Maria ini. Orang-orang yang rusak, yang sudah bermasalah. Tapi mereka mengambil keputusan untuk menerima mandat dari Tuhan ini, untuk menjadi saksi yang menyaksikan bahwa kubur telah kosong, dan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan mereka menyaksikan sendiri dengan mata mereka. Maria menyaksikan dengan telinganya juga, mendengar suara Yesus memanggil namanya, Maria, Maria. Yesus itu begitu personal kepada kita. Dia panggil saudara dengan nama saudara. Dan Maria merasakan sendiri, memegang sendiri tubuh Yesus. Ketika Maria berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Maria diubahkan oleh Tuhan. Dan menjadi pemberita, menjadi saksi yang berani dan luar biasa atas peristiwa ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Salib adalah bukti nyata kasih Allah kepada saudara dan saya. Kubur Yesus sudah kosong. Dan banyak saksi yang memberitakan kesaksian bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Salib adalah pengharapan bagi kita semua bahwa ada masa depan. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus tidak terus mati, tapi Yesus sudah bangkit. Siapa yang menjadi saksi kebangkitan ini? Banyak, termasuk Maria di antaranya. Amin, saudara. Saya mau kutip satu kutipan yang bagus sekali. Saya ambil ini dari Rick Warren. God loves you on your good days. Allah mengasihi engkau dalam keadaan kamu baik-baik saja. Dan sama kasihnya kepada kamu, saudara, ketika saudara tidak baik-baik saja. Ketika saudara buruk rupa, ketika saudara bermasalah, ketika saudara dan saya bikin dosa, ketika engkau bikin kejahatan, God's love still the same untuk saudara. Amin, saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. God love you when you feel it. Tuhan mengasihi engkau ketika engkau merasakan kebaikan itu. Mungkin doamu terjawab. Dan Tuhan tetap mengasihi saudara walaupun saudara tidak merasakannya. When you don't feel it, Tuhan tetap mengasihi saudara. Mengapa, saudara? Because His love is not based on who we are. Kasih Allah itu tidak tergantung dari siapa kita. It is based on who He is. Adalah tergantung dari siapa Dia. Bagaimanapun kondisi saudara, siapapun saudara di ruangan ini, God still love you. Seburuk-buruk apapun yang engkau lakukan, Tuhan tetap sayang sama saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. His love is not based on who you are. His love is based on who He is. His love is not based on what we do. Tuhan sayang kita bukan karena kita melayani. Tuhan sayang kita bukan karena kita melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. But He loved us based on what Christ did for us on the cross. Amin, Bapak Ibu Saudara. Salib menjadi bukti nyata kasih Yesus kepada saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya tutup dengan Yohanes 3 ayat 16. Mungkin tim musik bisa maju ke depan. For God so loved the world. For God so loved the world. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada saudara, kepada saya. Saudara, kasih Tuhan itu begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan itu begitu besar kepada saudara. Karena begitu besar kasih Tuhan itu, Dia mengaruniakan anaknya
yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita merenungkan kasih Kristus. Sepanjang 6 minggu ini, kita telah belajar banyak tentang salib. Harapan saya, doa saya kepada Tuhan, agar jemaat ini, kita semua, kita bisa merasakan, mengalami salib Kristus itu. Seperti yang Nikodemus alami. Seperti yang orang-orang banyak alami. Seperti yang Simon dari Kirene mengalami. Seperti yang dialami oleh prajurit-prajurit Romawi. Seperti yang dialami oleh Yusuf dari Arimatea. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Biar kami semua mengalami perjumpaan dengan salib itu. Thank you for the cross. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk salib Kristus. Terima kasih untuk keputusan mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu, bukan hanya mendengar saja firman ini, tapi kami mengalami salib Kristus yang mentransform kehidupan kami. Yes. Dan kami bersedia untuk diutus, untuk memberitakan kabar baik ini kepada siapapun juga, kepada dunia, kepada teman kami, kepada keluarga kami, kepada orang lain. Dan masih banyak orang yang menderita, dibelenggu oleh roh jahat. Tuhan, pakai kami untuk kami bersaksi, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan, dan jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera Kristus. Mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin.